Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Des, Nurdaka Sistem berada di Perpus Posko Sarjana Universitas Makassar pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 atau bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Dialektika terbangun pada momen ini adalah spirit, cinta dan pendidikan. Love and education. Momen ini di tengah kita ada 4 generasi milenial yang akan mencoba mentransformasi pikiran-pikirannya tentang cinta dan pendidikan. Sebagai generasi harapan bangsa tentu akan mengartikulasikan seperti apa perjuangan cinta dan pendidikan untuk menapaki revolusi kehidupannya untuk membangun peradaban bentuk Islam dalam bingkai Indonesia rahmatan lil alamin. Oke, di tengah kita ada narasumber, ada Yuda, ada Akram, ada Dibaso. Momen ini dimulai dari sebelah kanan saya, ada Yuda, tafadhal. Representasi waktu, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema cinta dan pendidikan atau love and education. Kami memulainya dengan satu hadis yang berbunyi, almarhum man ahabbah, bahwa seseorang akan bersama dengan orang yang mencintainya. Hadis ini ketika kita perhatikan dari segi linguistik, maka ada 2 objek di situ. Ada seseorang dan orang yang mencintai. Bagaimana hadis tersebut kita pandang dalam perspektif tasawuf, kita melihat bagaimana gambaran seorang ulama sufi asal Turki, yaitu Jalaluddin Rumi, ketika berguru kepada Syamsuddin At-Tibrisi. Ketika dia misalnya berguru kepada sang gurunya, dia tidak hanya melihat seorang guru dari segi fisik, tetapi dari segi ilmiah atau keilmuan. Bagaimana perjalanan hidup seorang Jalaluddin Rumi berguru dengan seorang Syamsuddin At-Tabrisi itu mampu mendatangkan nilai-nilai ruhiyah pada dirinya, sehingga kemudian hal-hal yang sifatnya fisikal secara akhlaki lahiriah itu mampu kemudian ditransformasikan secara mahabbah oleh Jalaluddin Rumi. Lantas bagaimana kemudian ketika kita masuk dalam era postmodernisme misalnya, ada seorang tokoh filsafat yang bernama Syekh Muhammad Iqbal atau Iqbal Lahore. Dia pernah mengatakan seperti ini, bahwa puisi yang kutulis itu untuk mengubah dunia. Puisi yang kutulis itu berisikan kata-kata cinta, maka kemudian bagaimana puisi yang kutulis itu mampu merubah dunia berdasarkan cinta misalnya. Nah, sekalipun dalam karir politik seorang Syekh Muhammad Iqbal itu ada terjadi pemisahan antara India misalnya dengan Pakistan, tetapi bagaimana dari perbedaan yang menggelinding antara 2 kutub itu mampu disatukan dalam bentuk cinta misalnya. Ini poin yang sangat menarik. Lantas bagaimana kita transformasikan misalnya gagasan yang ada di era masa lalu dan kita perhatikan bagaimana era kita hari ini. Cinta dan pendidikan ala milenial Indonesia. Oke? Ala milenial Indonesia. Bagaimana cinta dan pendidikan ala milenial Indonesia? Yang pertama, perlu kita sadari bahwa milenial hari ini dari segi usia itu berbeda dengan milenial sebelumnya. Dari segi teknologi, dari segi fashion misalnya, dari segi culture. Bagaimana kita sebagai seorang akademisi itu mampu memasuki alam pemikiran seorang milenial di era modern hari ini dengan cara-cara mereka. Seperti misalnya Pak Nurdin membuat podcast hari ini. Ketika misalnya kita memberikan suatu pencerahan kepada milenial di era tahun 80-an, 90-an dengan berdakwah di mimbar misalnya, apa yang Pak Nurdin lakukan dengan cara via multimedia atau via sosmed misalnya, itu cara baru untuk menyampaikan dakwah cinta misalnya. Nah, lantas bagaimana pemikiran seorang Jalaluddin Rumi, Muhammad Iqbal yang di era postmodernisme, di era klasik kita transformasikan pada era hari ini. Ketika misalnya Rumi mengatakan bahwa kata-kata yang dia ubah, yang umum kita ketahui bahwa tak kenal maka tak sayang, seharusnya diubah. Tak kenal maka tak cinta. Maka harus cinta dulu, harus mahabbah dulu, harus bermahabbah dulu, lantas kemudian muncul kenal lebih dalam. Itulah bagaimana kemudian seorang ulama sufi ketika misalnya dia ingin mendekatkan diri kepada sang Khalik, kepada Rabbnya, dia tidak mengenal dalam bentuk artian secara bahasan ilmu agama
secara kitab misalnya, tapi bagaimana mengenal secara ruhani, secara qalbu. Ketika kemudian kalbunya disentuh, maka cintanya akan mengalir secara ruh. Iya. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi dari Bang Ida, bahwa pendidikan yang dibangun itu seharusnya dibungkus dengan konsep mahabbah. Dengan cintalah akan melahirkan peradaban, hasil pendidikan yang outputnya nanti memanusiakan manusia. Iya. Akan berhumanior. Iya. Oke, di samping kiri kita ada anak Angga Kajang yang mungkin akan menginterpretasi cinta dan pendidikan ala milenial, perspektif generasi kekinian. Fadhal. Ya, terima kasih Pak Nurdin atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini kedua kalinya Ya. dalam podcast ini saya dimintai sebuah pendapat, dimintai sebuah pemahaman, dimintai sebuah pandangan terkait dunia cinta dan pendidikan. Kita kuliti satu persatu. Berbicara tentang cinta, saya pernah mendengar seorang dai kondang di televisi. Dia mengatakan seperti ini: cinta itu tidak butuh dikatakan, cinta itu butuh dibuktikan. Seperti itu. Ya. Dengan demikian saya mengatakan bahwa konotasi tentang cinta itu multi paradigma. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu tidak bisa didefinisikan, karena saking cintanya kita kepada makhluk, kita tidak bisa mendefinisikan tentang cinta itu. Nah, secara garis besar saya melihat tentang cinta yang ada di sini bahwa cinta itu dibagi atas beberapa perspektif. Pertama, yang saya pahami tentang cinta secara syahwaniyah. Iya. Ada yang kita karena syahwat untuk menyalurkan cintanya dengan syahwat, itu yang pertama. Nah, terkait dengan dunia syahwaniyah, walaupun Khalil Gibran selalu mengagungkan kata-kata cinta, dia mengatakan masalah cinta bahwa masalah keindahan, kecantikan, ketampanan itu bukan dilihat dari orangnya, tapi siapa orang yang melihatnya. Siapa orang yang melihatnya? Misalnya, saya mengatakan adik saya yang di sana di Ummu Fauziah cantik, tapi mungkin dari pandangan orang lain tidak. Enggak, tetap cantik Pak, memang kelihatan. Ya, secara individualitas, secara gender dia adalah cantik karena posisinya adalah perempuan. Seperti itu. Iya. Nah, yang kedua, tadi saya kutip tentang syahwaniyah. Yang kedua, cinta secara al-aqliyah. Ada yang mengatakan seperti ini sama saya bahwa Kak Akram, saya sebagai contoh bahwa dia dicintai gara-gara dia punya akal, intelijensia, dia berpendidikan dan segala macam. Itu bagian termasuk dari cinta. Walaupun beberapa syariat-syariat mengatakan itu. Saya kutip dalam satu syair yang mengatakan bahwa man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Ini kita combine-kan dalam dunia pendidikan ya. Kalau kita berbicara dunia cinta dan pendidikan. Man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya bahwa siapa yang ingin sukses ini konotasinya banyak. Bisa jadi sukses dalam dunia pendidikan, sukses dalam dunia cinta, sukses dalam dunia romantika, haruslah berilmu. Kita kembali dalam pendidikan tadi. Yang kedua, siapa yang mau sukses di akhiratnya nanti, mungkin minta diberikan hadiah berupa bidadari dan cantik, haruslah dia berilmu. Saking pentingnya ilmu itu, dan saking pentingnya cinta. Dan yang terakhir, barang siapa yang mau sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka harus dibarengi cinta dengan ilmu pengetahuan. Itu sedikit gambaran tentang cinta. Iya. Ada resapan saya menangkap bahwa love is power. Bahwa cinta itu adalah kekuatan. Love is power. Jadi dari Akram saya bisa resapan makna bahwa al-hubbu al-quwwah. Cinta itu kekuatan. Love is power. Iya. Dengan love is power akan melahirkan nanti pergerakan transformasi, rasionalisasi, keilmuan di backup oleh rasa. Itu tadi al-hub al-quwwah. Dengan cintalah kita lahir di bumi ini. Dengan cintalah kita membangun peradaban. Dengan cinta juga kita akan diantarkan dengan air mata cinta. Dan cintalah kita akan kembali kepadanya.
dengan cinta kita sempurnakan untuk liqa'i rabbih. Dekat. Ya. Dengan pemanang ini, sahabat-sahabat atau netizen NDS, kita bersama di Perpus Mengaluddin Makassar. Moga pencerahan dua narasumber kita, ada Bang Yuda dan Bang Akram, telah mengartikulasikan cinta dan pendidikan dalam konsep generasi milenial kekinian. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari pencinta ilmu. Salam NDS. Iya, NDS, yes. NDS, yes. Oke. Tidak serot-serot